ittaqullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib mengingatkan takwa. Setiap Jumat mesti kita mendengar kata takwa, dan mesti kita mampu mengamalkan dalam takwa itu secara lahir dan batin, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Takwa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Takwa rasa takut kepada Allah. Takwa bersiapkan diri menghadapi kematian. Takwa bersiap bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat hisab. Bertakwa mempenuhi hak-hak manusia, mempenuhi amanat, dan menjalankan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi telah kita mengucapkan kalimah syahadat sebagai orang muslim, apalagi kita orang mencintai Allah dan Rasulnya, mesti ada bukti cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui takwa. Takwa terjamin kita bahagia dunia akhirat. Dengan takwa dijaminkan keselamatan dunia akhirat. Dengan takwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Kita mestinya sami'na wa ata'na, mendengar perintah Allah, mendengar larangan Allah, dan sedia dan ikhlas kita melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sama-sama kita masuki tahun baru Hijriyah. Yang ambil kita pelajaran dan hikmah adalah kita bagaimana boleh berhijrah dari dosa maksiat menjadi taat dan istiqamah. Bagaimana kita dengan tahun baru Hijriyah kita berhijrah dari sombong menjadi orang rendah hati. Bagaimana berhijrah dari berbuat kezaliman menjadi orang yang berlaku adil dan takut kepada Allah. Bagaimana kita berhijrah dari sifat malas dan bodoh agama menjadi orang-orang yang bersemangat ibadah dan berbanyak belajar ilmu. Kita berhijrah dari durhaka dan mengikuti hawa nafsu. Kita kembali berhijrah kepada jalur yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Dan hijrah yang terutama adalah hijrah qalbu. Bukan hanya hijrah tempat, dari tempat ke tempat, tapi hati kita masih kosong iman, masih kosong takwa. Tidak ada guna amal kalau hati kita tidak terisi dengan cinta Allah dan Rasulnya, terisi dengan iman, terisi dengan takwa. Ada sifat malu, ada sifat haya, ada sifat jujur, ada sifat ikhlas, dan ada sifat tawadu. Ini semua perbuatan kalbu kita. Kita mesti memeriksa kalbu kita supaya hijrah dari mengikuti hawa nafsu, supaya hijrah dari mengikuti godaan dunia, supaya hijrah dari segala fitnah dunia dan harta. Kita menjadikan dunia dan harta membawa kita di dunia dan akhirat bahagia dan selamat. Kita memiliki kalbu yang membuktikan kita benar-benar hamba Allah lahir dan batin, hamba Allah sejarah di mana saja berada. Kita senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat salah satu sunnah yang kita mesti menjaga, dan setiap Jumat dianjurkan
malah juga setiap hari kita mesti mengamalkan, tapi diutamakan di hari Jumat melebihi dari banyak batas kebiasaan. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa lailataha, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat, karena sungguh salawat kalian disampaikan kepadaku. Berarti jemaah sekalian, dalam salawat kita di hari Jumat sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepadaku. Oleh karena itu, hari Jumat dan malam Jumat dianjurkan kita berbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ulama membolehkan kita mengisi sepanjang hari Jumat hanya bersalawat, walaupun kita tinggalkan zikir-zikir yang lain, hanya fokus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hari-hari biasa, Rasulullah sudah menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya fil yawmi wal layla sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali saja akan mendapatkan balasan dari Allah 10 kali disalawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja dapat syafaatku. Subhanallah. Ini keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan dan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang begitu dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menjelaskan, "Saya bersalawat sepertiga." Jadi dikhususkan antara jumlah zikir, sepertiga salawat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Itu baik. Kalau anda menambah, itu lebih baik." Kata Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Saya akan bersalawat separuh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Artinya dalam doanya dia hanya khusus separuh doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, itu baik, dan kalau menambah itu lebih baik lagi. Kata Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aj'alu salawati kulluha lak." Saya menjadikan semua doaku isinya salawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, "Kalau kamu jadi melakukan hal tersebut akan mendapatkan 3. Tukfa hammuk, wa yughfaru dhanbuk, wa tuqda hajatuk." Akan diampuni Allah dosanya, dijauhkan oleh Allah dari segala kesusahan dan kesulitan. Yang ketiga, dikabulkan segala hajat. Bagaimana bentuk doa atau bersalawat sebanyak waktu? Saya selalu sudah menyampaikan, apalagi di hari Jumat, di mana saja kita berada, di dalam kereta, perjalanan, jalan kaki, di mana saja kita berada, hanya yang keluar dari mulut kita isinya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita lagi sendirian berjalan, kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita pergi ke mana saja, kita menyibukkan semua keluarga kita, masing-masing bersalawat tanpa ada batas. Mau 100 kali, mau 200 kali, mau lebih daripada itu, tidak ada batasnya. Karena tidak ada angka yang tertentu yang mesti kita jaga.
sebanyak-banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam doa kita dianjurkan dan disampaikan oleh banyak ulama supaya kita mendapatkan berkah dalam doa kita, diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri menutupi doa itu dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendapatkan rahasia dalam doa dengan dasar hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Saat kita berdoa, dalam doanya mengisi banyak salawat, ini sangat bermanfaat dan sangat berkah untuk doa kita. Contoh, kalau kita mula doa kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis itu kita teruskan doa, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Belum kita teruskan doa yang lain, sebut lagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai, teruskan doanya. Jadi setiap kita berdoa ada salawat kepada Nabi. Setiap kita doa ada salawat kepada Nabi. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma adkhilni al-jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waqini adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawni صغارا. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Semacam itu, setiap doa ada isinya salawat. Itu subhanallah, sangat luar biasa berkahnya untuk doa kita. Dengan dasar hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, malah ada ulama menjelaskan dari makna hadis tersebut, boleh saat kita berdoa tidak meminta apa-apa, tapi kita harap lewat salawat kepada Nabi Muhammad sebagian doa kita, Allah kabulkan hajat kita dan keinginan kita sesuai dasar yang diriwayatkan, yang dihasankan oleh sebagian besar ulama. Hadis hasan. Dan juga kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, isnad hadis ini sangat kuat. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan menganggap salawat kepada Nabi Muhammad hal biasa, malah justru salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Apalagi dibanding salawat, di samping salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga membuktikan dan mempraktik perintahnya, menjaga salat berjamaah, berbakti baik, dan ikuti perintah-perintah Rasulullah yang lainnya. Ini menjadi juga sangat berkah bagi kita. Jangan kita orang yang senantiasa istiqamah bersalawat tapi tidak menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillah. Tidak ada guna bersalawat kalau salat pun ditinggal. Tidak ada berguna bersalawat kalau subuh ketiduran. Tidak ada berguna bagi salawat kalau orang-orang tidak menjaga amanat dan akhlak yang mulia. Karena Islam, kita masuk kepada Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam Islam dan ajaran Islam secara keseluruhan. Seimbang apa yang kita bawa, mesti kita membawa secara keseluruhan sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang masing-masing. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya hari Jumat, boleh menjadi satu pesanan dari kita kepada Rasulullah SAW, akan sampai kepada Rasulullah SAW, dan boleh Rasulullah SAW mengenal nama kita lewat berbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله لي ولكم في